Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Alfiatur Rahmania and my student number 093. In here I want to explain about the function of oral language. The system in which we use spoken and word express knowledge, ideas, and feelings is called oral language. The purpose of language is to communicate what is in our brain and our feelings. Jadi, oral language yaitu sistem di mana kita menggunakan kata-kata lisan untuk mengungkapkan pengetahuan, ide, dan perasaan. Tujuannya adalah untuk berkomunikasi atau mengungkapkan apa yang ada di otak atau di perasaan kita. Oral language consists of at least 5 key components, namely phonological skill, pragmatic, syntax, morphological skill, and vocabulary or semantic. Jadi bahasa lisan itu terdiri dari setidaknya 5 komponen utama, yaitu keterampilan fonologis, pragmatik, sintaksis, keterampilan morfologis, dan vocabulary atau semantik. The 7 oral function of Helides 1975 are 1. Instrumental. Instrumental language is a means to get and satisfy personal needs. For example, I want. Jadi instrumental itu merupakan sarana untuk mendapatkan atau memuaskan kebutuhan pribadi. Contohnya, aku ingin, aku mau, seperti itu. Kemudian, after that is personal. Personal language is language used to tell the world about themselves and show self-awareness and pride. For example, here I come. Jadi personal atau bahasa pribadi ini adalah bahasa yang digunakan untuk memberitahu semuanya tentang diri kita sendiri dan menunjukkan kesadaran diri dan kebanggaan. Contohnya, here I come. Seperti itu. After that is interactional. Interactional language is a more cooperative and friendly way to asking question, establishing relative status. For example, me and you. Jadi, interactional bahasa ini merupakan cara kooperatif untuk ramah atau untuk mengajukan pertanyaan dan menetapkan status secara relatif. Contohnya itu aku, kamu, seperti itu. After that is regulatory. Regulatory language is an attempt to control the behavior, feeling, or attitude of those around you, such as a request. For example, do as I tell you. Jadi regulatory itu adalah bahasa peraturan yang merupakan upaya untuk mengendalikan perilaku, perasaan, atau sikap orang-orang sekitar seperti sebuah permintaan. Do as I tell you, seperti itu. Representational. Communicating information, description, expressing a proposition is part of representational. For example, I've got something to tell you. Jadi, representational itu mengkomunikasikan informasi, deskripsi, atau untuk mengungkapkan proposisi. Contohnya, aku punya sesuatu untuk memberitahumu. And then heuristic. Heuristic language is about learning new things and testing knowledge. For example, tell me why. Jadi heuristik itu adalah tentang mempelajari hal-hal yang baru dan untuk menguji pengetahuan. Contoh, tell me why. Beritahu aku mengapa bla 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 bla, seperti itu. After that is imaginative. Imaginative language can create a new word and includes making up creative stories. For example, let's pretend. Jadi, imajinatif itu atau bahasa yang imajinatif itu dapat menciptakan dunia yang baru, termasuk
mengarang, cerita kreatif, seperti itu. Component of spoken language. One is phonology. Phonology is a field of science to study sound in language. Phonology discusses and examines the sound produced by the human speech apparatus. Phonology is divided into two, namely phonetic and phonemic. Phonetic is the study of how sound is produced. Phonemic, science that discuss sound according to its function to distinguish the meaning of the sound from another. Jadi komponen bahasa lisan itu yang pertama yaitu fonologi. Fonologi adalah salah satu bidang ilmu yang mempelajari bunyi-bunyi dalam bahasa. Fonologi membahas atau mengkaji bunyi yang dihasilkan oleh mulut atau oleh alat ucap manusia. Fonologi dibagi menjadi dua, yaitu fonetik dan fonemik. Fonetik adalah ilmu yang mempelajari bagaimana bunyi itu dihasilkan, sedangkan fonemik adalah ilmu yang membahas mengenai bunyi menurut fungsinya untuk membedakan arti bunyi yang satu dengan yang lainnya. Two is syntax. Syntax is a branch of linguistics that regulates the internal structure of sentence, such as phrase, clauses, and sentence. Jadi sintaks atau sintaksis adalah salah satu cabang ilmu linguistik yang mengatur struktur internal kalimat. Misalnya itu adalah frasa, klausa, atau kalimat itu sendiri. Three is morphology. Morphology is a branch of linguistics that studies the intricacies of a word and how it functions to change the form of the word, both grammatical and semantic function. For example, from a basic word running, we can form other words that come from that root word, namely running, running away, being rushed, and so on. And the meaning of each word is different. Jadi yang ketiga itu adalah morfologi. Morfologi itu sendiri yaitu suatu studi cabang linguistik yang mempelajari seluk-beluk dari sebuah kata dan bagaimana fungsi perubahan bentuk kata tersebut, baik fungsi gramatik maupun fungsi semantik. Misalnya, dari satu kata dasar yaitu lari, kita dapat membentuk kata lain yang berasal dari kata tersebut. Misalnya yaitu berlari, dilarikan, melarikan diri, dan yang lain. Dan makna dari masing-masing kata itu berbeda, seperti itu. After that is pragmatic. In pragmatic, we will study the relationship between context and meaning in language. Here we will know that the meaning of language does not only depend on linguistics, but also pay attention to the context of the conversation. Jadi yang keempat itu adalah pragmatik, dan di dalam pragmatik kita akan mempelajari bagaimana hubungan antara konteks dan makna dalam bahasa. Di sini kita akan mengetahui bahwa makna bahasa itu tidak selalu bergantung pada ilmu linguistik, melainkan juga memperhatikan konteks pembicaraan tersebut. After that is semantic. Semantic is a branch of science that discusses the meaning contained in a language, both at the level of phrases, clauses, sentences, and even discourse or vocabulary knowledge. Jadi yang kelima itu adalah semantik, adalah cabang ilmu yang membahas mengenai makna yang terkandung dalam bahasa, baik dalam tingkat frasa, klausa, maupun kalimat, bahkan wacana atau sejenis pengetahuan kosakata seperti itu. I think that's all. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.